A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil hidayah wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang terhormat pengurus Musalla Baitul Amal serta jajarannya, yang terhormat Nenek Mama, alim ulama, cedia pandai, seluruh bendang dalam negari, kapai sampai Batanyo, kapulang sampai Babarito. Selanjutnya yang terhormat tokoh-tokoh masyarakat, kepada barisan Sumando serta Mundo Kanduang, kaum ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Ciri khas orang beriman itu tidak pernah mengeluh. Jadi ba'ana suli idui, termasuk jam 2:30 tadi naik BBM ya. Pertalite na 10.000 seliter. Tetapi kalau dengan seperti itu kita mengeluh, tandanya kita semakin hilang syukur kita kepada Allah. Pertanyaannya Moniko, seandainya pun mengeluh awak berubah harga perkara itu? Berubah? Tidak. Maka yang bisa kita lakukan apa? Alhamdulillah. Segala yang terjadi itu alhamdulillah. Dan itu menguatkan hati kita. Orang beriman tidak mudah putus asa. Walaupun susah hidupnya tetap berjalan. Maka sadonya tentu didapatkan dari buah ibadah kita kepada Allah. Makin banyak ibadah kita, makin kuat hati kita. Yang kedua, hindari maksiat, hindari dosa. Yang paling utama dosa-dosa gadang. Dosa syirik, dosa riba, dosa sadonya. Kalau hilang dosa-dosa gadang tu, perbanyak ibadah, dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati wa. Jadi kalau ada orang mengatakan sabar melah, atau dibuatnya nama anak sabar besok. Sabar itu hanya didapatkan buah ibadah secara rutinitas kepada Allah. Dan kedua, jauhi dosa-dosa besar. Kalau bisa pun dosa-dosa ketek pun diminimalisir. Kok dapet lah ya, jangan terlalu mudah untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang Allah muliakan, malam kini tema kita, ceramah kita, judulnya perumpamaan nama binatang di dalam nama-nama Al-Quran. Kita baca ayat surat Al-Baqarah ayat nan ke-26. Boleh dicari surat Al-Baqarah ayat nan ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathala yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi
wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Insyaallah. Artinya sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran yang datang dari Tuhan, dari Allah. Tetapi bagi mereka yang kafir, mereka berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu pula banyak orang yang diberi petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Kita dengar elok. Jadi bahas soal Quran tu ada yang bandai seandainya bentuk nyamuk, bagaikan seekor lalat. Di akhir perbandingan di Allah kisah-kisah tu kok bentuk nyamuk, kok bentuk langau. Sehingga ada pula namu-namu dalam Al-Quran yang dibuat di Allah dengan namu-namu binatang. Contohnya apa? Al-Ankabut. Artinya Ibu? Ini Al-Ankabut. Apa artinya laba-laba? Laba-laba. Surat Al-Ankabut artinya laba-laba. Cakap kita apa? Jangan lawah. Ya. Ada nama surat dalam Al-Quran An-Namal. An-Namal artinya apa? Semut. An-Namal itu semut. Baru cirai An-Nahal. An-Nahal itu artinya lebah. Sehingga berpikirlah ulama, ba'alu Allah magi nama Quran je binatang adalah Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya apa? Sapi batino. Cocok je ceritanya. Ketika Bani Israel dibawa oleh Musa menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun, dilarang menyembah selain Allah, ditinggal oleh Musa, dicarinya anak sapi batino, disembahnya jadi Tuhan. Aduh ceritanya. Lalu bagaimana kok nama-nama Quran di binatang? Bagaimana tak nama zaitun, buah tin, buah apel, buah simangko, ya tak? Lebih yang cantik itu. Tetapi ternyata itu ayat yang dibaca tadi. Dibuat di Allah nama-nama binatang dalam Quran, ada perumpamaan yang akan diceritakan di Allah di bagian nama-nama binatang tadi. Tercelik-celik. Ya. Yang pertama Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut. Artinya apa? Jari yang lawah. Cara gitu. Lama-lama. Lalu dicari di para ulama. Cerita surat An-Namal itu lumayan lagi cerita laba-laba di situ dah. Kisah di situ ya. Kisah Nabi nya. Tak lain cerita laba-laba. Lalu ulama mengatakan diperkuat dengan hadis Rasulullah, jangan kamu seperti laba-laba. Dan kita nak dapat penjelasan dalam Quran apa maksudnya jangan seperti laba-laba. Nabi mengatakan seperti itu ya, jangan kalian bantu laba-laba, kata Nabi. Setelah diteliti Bapak Ibu dan sana Allah, laba-laba tu binatang berkembang biak dengan cara bertaluh. Baranglah banyaknya taluhnya sekali bertaluh 10 butir. Setelah manateh laba-laba ko bu 10 ekor nan ka batahan ni duit barangnya paling banyak 2 ekor. Nan 8 ekor lagi ka apa ya? Ha? Dimakan dek nan 2 ekor tadi. Ah, tu laba-laba. 8 ekor sekali manateh
Dia yang paling kue adi makan nete dul sana kandung itu ketika laba-laba bau lahir nyolita 10 ekor lahir apal yang banyak bertahan 2 ekor. Nan 8 ekor mana dimakan dek nan 2 ekor tadi. Berarti sia laba-laba aku bo. Sia laba-laba apa? Kalau bahasa kita kanibal. Memakan saudara kandung sendiri. Nah, yang kedua dicari. Coba cari sarang laba-laba. Ku dijelaskan di ulama. Cari sarang laba-laba. Karena alui dia nak. Banang tu dipinta alui. Tapi perhatikan. Maka tidak boleh kita bentuk laba-laba. Apapun yang tersangkut di sayang laba-laba. Tersangkut kupu-kupu dimakan. Tersangkut langau dimakan. Tersangkut ulet dimakan. Apapun yang tersangkut di sayang dimakan. Artinya apa? Manusia laba-laba tidak peduli dia dari mana makanan itu dia dapatkan. Apakah makanan itu halal, makanan haram, yang penting baginya dia makan. Jadi Bapak Ibu, apa contoh manusia laba-laba? Contoh, kalau kita di Minang, harato pusako, harato tinggi jatuh karena padusi. Kita punya anak kandung laki-laki. Sembayang indah, puasa indah, baca Quran do pandai. Lah meninggal ya umat kita dipakainya hukum syariat harta warisan. Kalau laki-laki dapat bayar? Kan itu kalau laki-laki bayar bagian warisan Pak? 2/3. Sembayang indah, mengaji indah, segala macam indah. Tapi dia nak dapat banyak harta, bapakailah hukum Islam. Bayar bagiannya tadi 2/3. Tentu dia kandung. Tidak, yang penting dia dapat bagian. Siali contohnya manusia laba-laba, alun mati ya umat ale do, ale ditanya ke ya umat, mano harta warisan ambo. Padahal Bapak Ibu, harta warisan ko makurisamu warisan, deklah meninggal te ya umat wayang. Berarti kalau ada anak meminta kaya umat harta warisan, alun meninggal ya umat ale, berarti berarti nyuduh anak ya umat capek. Itu gitu jadi masuk nih. Masya Allah. Lalu apa lagi? Apa naninggo disayangi lewat? Apa contohnya? Tidak peduli makanan halal haram. Jangan tersinggung kamu. Ambo katakan kepada Bapak Ibu, kalau ada orang rajin sholat, rajin baca Quran, tapi tantu dia makanan halal haram dimakannya sadoi, itu makanya tidak menyambung hati dengan Allah. Tidak lagi kekusyukan. Saya contoh. Kini musim durian. Ya, musim durian sih kau. Pulang anak kita malam membawa durian sebuah. Lai kita tanya di mana PE. Oh, Pak. Kalau di Simpang Ampik bapak jalo cawe. Dapat di anak itu yang cie semalam tu besok di Bali ni di ayah center. Kecil ayah ko center cie na aku karuang cie. Abau sakaruang durian ku pulang. Pertanyaannya mohon maaf kalau kita cinta laba-laba. Iyo lai halal durian ini bawa anak kita tu pulang tu. Kalau di Siko kan biasa ya Ustaz, kalau lah musim durian batang mana punya tukang durian katanya. Buahnya milik iyo sini ya. Habis pakai sudah lama. Buahnya milik iyo tu. Mau tanya lah uangnya punya durian. Pak, Bu, dek pepatah kita di Simpang Ampik, kalau musim durian batang mana punya apanya? Buah milik bersama kecil yang. Iyo tu Pak, lo lain bagai terus Ustaz kecil. Dan punya durian wah. Tak jadi di plasma limo. Tampaknya macam itu sembilan modal. Dibuat pondok di situ, diunggulnya api, dapet je durian kau.
Dipagar aja kawin sebalik. Lah dipagar aja kawin sebalik. Dapik juga mau. Ditabang macam tu yang tipu tu. Tu batin duit ikhlas terus. Mohon maaf. Bantu itu nak sederhana perlu Ustaz makan kau. Bantu itu. Kalau memang beriman kepada Allah, hati-hati dengan makanan. Apa kata Nabi? Kalau ada orang banyak makan yang halal, berpengaruh kepada cara berfikirnya. Maka kita mudah berfikir buak-buak. Dandam tak sudah, iri segala macam. Halal. Itu contoh laba-laba. Yang kedua, mohon maaf nyata singgung. Leto ke sawit siko. Kalau daripada mau sampai tersinggung. Sekali timbang sawit tu bayar. Nah sekarang jang kadang tu 1, 2, 1, 3. Amu acok perhatian tu. Sabuak lagi kurang ni. Ya pak. Sabuak lagi kurang ni. Lagu dikum ni timbang tu. Sabuak lagi yo. Bang biar dari toke sawit ko dek tukang dodo seko nan paling gadang tanda ni. Apa hataan kate, apa tahan sabuak. Gitu ya. Asli itu bawa ini naik nak kate oto. Sekali timbang kecek kawan nama tu bertobat mau bu ya. Nomor sampai orang ada. Baru dapat yang sekali timbang sampai tu 10 kilo je. 10 kilo kali 10 kali timbang 1 kilo. Kalau 1 ton 1 kilo. Kalau 2 ton 2 kilo. Kita timbang tu na'udzubillah. Sawit-sawit bantu itu Mohon maaf kita singgung toke sawit nak. Memang nampak demo kalau toke sawit capek kayu Tapi kadang-kadang capek tu miskin ni dia. Ternyata kalau bantu itu kita menimbang. Na'udzubillah. Haram tu. Tersinggung pak. Mudah-mudahan toke sawit Ustaz siapa ya. Bantu itu dalam halal haram. Perhatikan ada musafir, Bapak Ibu, musafir yang paling mustajab doa tu doa musafir. Tu makanya kalau ada orang jemaah tabligh tu ya, tahu jemaah tabligh? Yang ni surau ke surau tu. Kalau Bapak Ibu tanya kamu siapa orang tu Ustaz? Yang dibawa eloknya. Cuman kok dibawa bukan luar seminggu, 2 minggu, 40 hari, candik dulu nanti tinggal di rumah. Jangan bekopai berdakwah bini ndak makan itu dulu nih ya. Karena dakwah fardu kifayah. Kalau nafkah fardu ain, jangan diwakilkan. Tapi cari orang tu, jalan. Doa yang paling mustajab musafir. Maka ada cerita zaman Rasulullah, seorang musafir di tengah padang pasir, abi nak dimakan, minta ke Allah. Ya Allah, doaku musafir mustajab. Airku habis, makananku habis, aku dalam keadaan susah ya Allah. Kabulkan doaku, permintaanku ya Allah. Kecek musafir tadi. Dijawab di malaikat. Bagaimana doamu terkabul ketika engkau beli jubah, dia pakai jubah dengan harga 10 dirham. 1 dirhamnya ada uang haram di balik membeli jubah yang engkau pakai. Masya Allah. 3. Apa contohnya? Bo bali HP ko 1 juta. Lalu tiba kawan datang ke kita, Ustaz, bo balilah HP Ustaz tu 3 juta. Boleh dijual? Boleh ya? Bagi kau Pak? Boleh ya? Boleh. Yang tak boleh yang mana? Aku yang laba-laba. Ustaz, bo balilah HP Ustaz tu 1 juta ya. Untuk bisa do modal ni 1 juta matui. Padahal bo bali barang yang 1 juta 2 nya. Mak, jangan lelok. 1 juta mati modal kau. Tak balilah uang tu 3 juta. Baduto masalah harago. Terjadi akad, maka uang yang bapak ibu dapatkan dalam menjual barang lah haram satu lain. Bukan 100%. Kau balik ku 1 juta, datang orang membeli 3 juta, boleh dijual, boleh, karena dah paduto dah. Yang tak boleh tadi paduto. Lah jadi membeli HP ku 1 juta 2 modalnya dibali orang 2 juta. Untuk bisa do modal yang 1 juta matui haram jadi. Acok dah orang bantu itu. Acok dek nak laku.
Dek nak dapat piti banyak berdusta kepada Allah, di situ teh hukumnya jadi haram. Contoh nan kampek tentang yang haram. Suatu hari Nabi Muhammad SAW membawa sahabat solat ke masjid untuk kita orang. Tadi kan tenang ada kita anak kita heboh nak biasa tu je. Jangan sampai beko ada pengumuman. Kalau ada anak-anak lagi-lagi di musola kita kena lagi-lagi sama semayang, ada ibu ini pengurus dilarang membawa anak, itu salah pengurus itu. Mohon maaf, biasa tu je. Yang penting dinasihati anak tu. Kok mebo mau ada lagi mau papaja. Tapi nan sekali itu dibawa di Nabi anak-anak itu sembahyang ke masjid. Ebohnya bakal lewaian. Sangai eboh. Sangai eboh. Dalam sirah bau salam Nabi bau Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maduk Nabi ke belakang. Pulanglah kalian sadonyo ke jaga sahabat, tanyo ke bini masing-masing. Kok lahi yang haram dimasukkan ke tubuh anak kalian. Boh itu tanggung manukia-nukia, mampe-hampe, memanjat nimbal, tagadu sembahyang salat. Kalau mebo balik lagi biasa tu. Karena mereka kalau dibuat tulisan mereka dilarang membawa anak 10 tahun yang akan datang langang musola gitu. Ya bu, pulanglah. Sampai ke rumah masing-masing matanya cik-cik ke bininya masing-masing. Lalu yang cik tersangkut. Tadi ku bawa anak solat ke masjid, ributnya bukan kepalang sama naiboh. Kata Nabi, tolong tanyakan kepada istrimu, apakah ada yang haram dimasukkan ke tubuh anak kita? Kecil Nabi ya bu, bertanya cik-cik, dolai do yang dimasak, babali sadola. Mau buka pasar tadi, cuba fikir balik. Lah dipikir-pikir bapak ibu, pulang dari pasar, lalu di belakang rumah kawan. Ibu, apa yang dapat? Basuhlah kayu lapuk di belakang rumah kawan. Bambiak, lupa gunawan tu ada dong. Bambiak, bawa pulang. Itu yang aku jadikan sebagai kayu api memasak makanan kita. Kecil bini gua mengadukan Nabi balik. Itu telah menyebabkan anak-anakmu ribut bukan alang kepalang di masjid. Kayu lapuk bu. Kalau gitu nak kayu lapuk nak kita pulang di padang tu. Kalau kayu bisa dia dibawa di pulang tu ya. Subhanallah. Makanya apalagi dalam yang besar-besar, uang judi, bapak-bapak, mohon maaf. Ya, awak judi bawa piti itu pulang haram. Baju ganjo babalin bare haram. Sampai detil Islam mengajarkan yang haram. Apa bentuk yang haram tu? Wahai orang beriman, dilarang ambil dulu bau minta. Bu, kau ibu kan tengok. Bu, ambil dulu bau minta. Apa biasa itu? Bunyi, boleh? Saya, boleh? Cubi, boleh? Banyaknya ya. Tambah banyak apa ya kok? Lah, bu, dalam artian tidak ada pesan. Tapi kok berpasan tetangga awak kiko kecil bu ya. Bu, kondolai mu rumah beko. Segala yang ada di rumahmu ambil saudara kecil ya. Ambil saudara. Ambil satu lah pulang beko bayang ambil saudara. Tapi kecil ibu tadi ambil saudara. Tapi kalau tidak ada pesan, dengar lo, dolai pasan lo, maka diharamkan dalam Islam. Contoh, bu, ambo tadi membakar tukai masih, ladu hijau ladu bulo, kawannya apa? Pucuk ubi, dicari belakang rumahmu dolai do, nampak dia mau di rumah ibu, mau ketok-ketok pintu. Ibu di rumah dah. Akhirnya lah tambik dembo dulu bu. Doa agai bu. Izinnya dek pucuk ubi pula punya ya. Nah sekali dia izin gitu. Ya merah. Sudah biswa. Duyan satu-satunya tinggal di belakang rumah paling gadang. Kalau mau diintai dia punya rumah lo. Jatuh sedang tak di rumah.
Langsung aja tuah di awak rasa orang dari rumah, bakubak langsung ibu, makan. Besok ibu lain sini ibu, kecil, apa kecil Ini izin betul, cuman nanti tadi kan jadi izin. Elok saya dia mana kedua kau, jadi kecil. Allah ubah kau ibu kau, ya jadi. Sudah itu bapak ibu mangku haram ya mangku haram. Dengar elok, hilang tajak aja belakang rumah. Hilanglah dia hilang gerobak hilang pangku kasih apa anak? Kan itu kecil ibu tu nak. Paling ibu sebelah rumah ambo tu nyawa kecil ya. Munyo na biasa ambil belakang rumah punya kecil. Ternyata ndak kita yang ambil dah. Wah, sampai dua kali ibu tu. Karena cilok tajak ko dia orang. Ternyata dua awak nama ambil kan? Terjadilah kesalahpahaman. Akhirnya mencakap kita. Dek kita nan biasa ambil belakang rumah. Faham? Faham? Ini biasanya lah. Iya mana kau? Tu makanya ambo kini bapak ibu demi Allah, kau demi Allah sampai di belakang rumahmu sedang murih duyan. Pas di belakang pintu rumahmu triof tahu itu. Nih sampai yang sinar surian gadang je. Tapi apa ajaran lo kana anakmu? Kalau ndak izin uangnya nak jangan diambil duyan. Kalau inyo Bali di bundaran banyak. Bapak itu ya kecil anak kamu. Kalau diambil ndak izin uangnya, tak makan dia awak nama makan duyan haram. Itu hukum Islam. Jangan dicoba dilanggar-langgar. Apa efeknya? Segala bentuk makanan haram, minuman haram, pakaian haram yang akan menjadi penolak dari segala ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Tidak diterima di Allah ibadah kita, tidak diterima doa kita. Termasuk musafir yang membeli jubah 10 dirham, tasalik 1 dirham uang haram dibalik membeli jubahnya. Bantu itu Islam melarang kita memakan yang haram. Iya bapak ibu. Tumaku kini banyak yang haram. Kadang-kadang kita Masya Allah diuji di Allah. Sedang nak berpiti, sedang kayang, sedang nak naik. Abah suami piti jalan 2.000. Ambil apa nak? Kau tak laku Pak Mama? Ambil. Jangan kadang-kadang ujian pun itu nak. Sedang nak berpiti, sedang habis, jalan-jalan sepanjang di siku sampai ke simpang. Tiba di simpang nak kepak Pak Mifratul. Tersalik piti 3.000 di bawah polongan. Ambil nak. Aku diuji iman gitu Pak. Ambil nak bu. Oh ya jujur kita sikunya. Pati itu lainan pulang piti mana hilang siku matang tu. Masya Allah. Padahal kalau ikut hukum Islam, tapi Bapak ikut bagi contoh ke Ibu. Pernah tak kehilangan? Bapak Ibu pernah kehilangan? Hilang HP pernah? Leban dia. Apa itu kini dunia tu? Apa yang hilang di jalan? Tidak pernah balik kini le doh. Masya Allah. Padahal kalau kita urut cerita kok. PT yang 3.000 dapat tadi adalah pasien Pak Mifratul yang bininya butuh biaya dioperasi. Ya, ini pun ikut mencari PT itu. Nanawak lah balian balik. Contoh. Tapi yo kecil ibu tadi bambiak. Mana kecil itu aja. Oh bambiak bomongan. Tapi kok lain apa dari itu dari 1.000 kasus boleh ya. Dari 1.000 kasus orang jujur tu 10 orang tinggal gini leh. Nana ini hilang mau pengasuhan. Dola ini hilang HP dola ini. Hilang piti dola ini. Entah kok sekitar siku belum dapat sudah lain. Dan jemaah ini elok sudah lain. Amin. Alhamdulillah. Nanti orang dapat kau beri tunggu lah. Sadang
bapiti, bayi abi pulo, basulu piti di jalan. Dan ucap menicip aja. Alhamdulillah ya Allah, rasaki dan sangku-sangku kecil pulo. Kan itu lu bayi iman lo. Tahu me Allah sedang tak bapiti kecil ya. Na'udzubillah. Ketika jiwa kosong, ilmu kosong, bantu itu nak kata jadi. Tumaku bantu laba-laba. Nan penting sakalo laki bulu mau jadi. Boleh. Kau kupu-kupu jadi, samun jadi. Nan penting makan. Allah. Lalu apa kata Rasulullah? Aduna musuri dalam Al-Quran yang kedua, an-nahal. An-nahal apa bu? Labah. Nah, kamu balik-balik terkecoh ini, tak? An-nahal ku labah. Perumpamaan. Cerita surat An-nahal, banyak-banyak cerita labah tu, kisahnya, hukum. Tapi batu nama surat An-nahal dilengkapi perumpamaan di Nabi. Kecil Nabi apa? Jadilah kamu seperti lebah. Disuruh bantu labah. Kini mau tanya ibu, baku mangku disuruh kita bantu labah bu. Kalau pai lagi madu iya toh. Masya Allah betul. Maka ada ibu-ibu kuih pada tibu kumah mo. Ustaz, apa boleh mak gapok? Banyak-banyak minum madu. Tanya mau balik. Kok nyampang lah gapok nama bekon nak kuih baca boleh je. Di madu je. Ya Pak. Kalau ibu kuih minum madu gapok. Kalau terlampau gapok mana mak capek kuih? Beragi kuih itu. 3 hari yang kuih itu deh. Mana makan deh. Peboh. Itu lucu-lucuan gitu. Tapi apa lebah? Tidak akan mengganggu kecuali diganggu. Nah, banyak orang tak tahu. Pernah tak ibu masuk labah siku rumah? Siku? Labah apa tu? Labah sasek. Demi Allah bapak-bapak, pernah mencari labah masuk siku rumah? Padanya berkelompok tu tak? Labah dan siku kau labah apa kau? Tidak. Labah yang siku tu memang labah yang sengaja memisahkan diri dari kelompok karena nyundu taluk di nyoba kiaju itu. Artinya apa? Tahu diri. Ketika tidak ada kemanfaatan untuk kelompoknya, paisau yang meleh, nak perlu disusi gitu. Tahunya dengan kemampuannya. Kalau orang kini, no mampu dah. Inyo nak jadi ketua Mas Haji yo. Kan ada dulu tu. Inyo nak mampu dah yang dijorong yo. Inyo nak mampu dah nak apa segala macam. Itu perumpamaan lebah. Jadi labah siku-siku nampai itu anak rumah gitu. Lebah yang menyadari dirinya tak ada kemanfaatan di kelompoknya, maka dia pergi dengan sendirinya ke tempat yang lain. Tahu diri. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu apa lagi lebah? Dimanapun dia hinggap, nyuingguk di soesa di pati bunga tak pernah rusak. Sekecil apapun ranting tempatnya bersarang, ranting tak pernah patah. Sekecil apapun tempatnya membuat sarang, tak akan pernah rusak papan kayu. Dimanapun dia bersarang, tidak akan merusak tempatnya bersarang. Itu labah. Jadi bahwa manusia labah kok, kalau ndak tibu wirid dong, boleh kita gini ya. Batanyu yang sedih. Di mana Pak? Di mana ibu? Apa nak tibu? Tagak orang ni nyo. Tapi kalau nak tibu, bersyukur orang siapa tu? Untung nak tibu apa? Tu kecil ya. Untung nak tibu ibu tu lah. Nusanang hati orang ni nyo. Maka lama-lama memberi manfaat. Tidak akan pernah mengganggu kecuali diganggu. Masya Allah, walau dia keluarkan serupa madu cairan yang begitu manis, yang hadisnya apa? Madu itu obat segala macam penyakit kecuali kematian. Maka minum madu lah tarik. Ambo rutin tiap hari minum madu. Cukup madu di rumah, madu akasia, madu HNI. Tapi betul, sehat kuat. Semasa musim corona itu minuman kami serumah.
luar biasa. Tapi makonyo jadi ube kalau rutin. Kita kan bila sakit minum madu ya nak. Lah sakit bawa minum. Padahal Rasulullah habatus sauda, madu, zaitun, habas sauda, jintan hitam, mangkuk kasehai kita rutin minum setiap hari, barunya jadi ube untuk kita. Lalu terakhir, Masya Allah, ada nama surat perumpamaan dalam Quran. Nama suratnya surat An-Namal, artinya semut. Dan Nabi pertegas perumpamaan itu, bapak-bapak, jangan kalian bantu samui kecil. Lalu diteliti, bahasa samui kenelok meyong di mabasuo basalam, ya, di mabasuo basalam. Tapi ternyata lebih banyak negatifnya semut. Apa dia? Ketika kita melihat ada samui membawa baban lebih gadang dari ukuran badannya. Lalu apalagi diteliti oleh pakar-pakar ahli, samui dapat tulang dibawa ke sarang, dapat rantiang kayu dibawa ke sarang. Ternyata sampai di sarangnya sabuk dan pagunoyo, selainnya terbuang begitu sia-sia di dalam sarangnya, tidak bisa dimanfaatkan sedikit pun. Bapak Ibu, ambo pernah demi Allah mencari samui membawa kapalo pentul. Tahu kapalo pentul? Yang boleh-boleh itu yang lah lapik dari jarum itu pak. Adi bawa ada samui ke sarang. Berpikir mo dalam hatimu, apalah guna kapalo pentul di sayang lagi. Iya kan? Pernahnya membawa rantiang-rantiang gadang yang lebih gadang di tubuhnya. Artinya apa? Kalau ada perumpamaan jangan seperti semut, manusia semut mengambil dunia, mengambil dunia kau melebihi daripada kebutuhannya. Tu maka uang butang di bank tu dia abu. Apa? Uang kini banyak butang di bank, dek butuh atau dek apa? Dek apa? Dek ingin. Sehingga riba lo melihat. Padahal kita tahu Bapak Ibu dalam qanaah. Qanaah itu apa artinya? Dah ngerti qanaah ni lo. Qanaah. Qanaah dalam Islam arti qanaah tu, subhanallah. Apa kata Rasulullah? Qanaah itu sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Itu qanaah. Rela, ikhlas, bersyukur dengan yang sakete, dan menjauhkan diri dari rasa tidak puas. Artinya apa? Dalam harato saja maka jamu disamui kita ambil sesuai dengan kebutuhan. Contoh, kalau ada orang punya PT, perusahaan minyak di tengah laut, pulau terpencil, pulau ketek, di balinya helikopter canggih cie untuk transportasi menuju ke pulau di tengah laut. Sombongnya tuh, sombongnya Bapak Ibu? Ndak, kan nyobu. Yang sombongnya mana? Yang sombongnya mana? Dipinjamnya piti kewer-kewer. Kewer-kewer tuh yang datang-datang ke kadai-kadai, pinjam 5 tui pulang 7 tui, pinjam 1 juta pulang 1 juta mati. Dengan dana berhutang nyobali terompa tujuh, baju rayo tujuh, dan ini tidak perlu mereka, maka itu tenan samu itu. Dia mengambil dunia padahal dia tidak sanggup, tidak butuh, dan itu melebihi kapasitasnya sebagai manusia. Maka kalau ingin tenang hidup kita baca jangan dibandingkan diri dengan orang lain. Yang kedua, qanaah. Biarlah rumah ketek tapi tidak berhutang. Ya, ini sepakai gitu loh.
Biarlah oto buruak dan penting tak butang. Ya. Biarlah onda buruak yang penting orang sampai tuh prinsip gunaan. Orang sampai Allah tu. Kalau ia beriman ke Allah, bapa kata itu semakin banyak titipan halanto dia ke Allah kawa, makin baik bisuak perhisapannya di hadapan Allah. Tu maku cerita kita dulu, Abdurrahman bin Auf minta miskin. Dek takui kecil Nabi, orang kaya tertunda masuk surga. Bako tertunda, lamu ditimbang Kok iyo pulo selesai, kok ndak terjawe, do bisa masuk surga. Artinya bagi kita yang ado, balabiah, piti banyak, ambil sesuai kebutuhan, lebih ke apa ya? Untuk Allah. Untuk Allah banyak. Untuk saji, untuk garib, membeli tenda perkuburan, membeli ikum, membeli untuk Allah. Kalau diambil bukan sesuai kebutuhan, lamu ditimbang ibu. Tu maka ditanya oleh sahabat kan Nabi, baanan baik tu timbangan kami. Kok baju juga kalian 7 halai, 7 stel rumah baik juga baru. Ini mau tanya Bapak Ibu, lah 7 stel baju kita rumah. Tapi ya, Pak, kecil orang pampek 7 Ustaz. 7 apa? 7 lemari. Baju pay balik salah lagi. Sehingga mana samui, mana mubazir, nu pernah tak pakai. Bapakai bila pay kawirit punya. Sehingga lapuk-lapuk, usang-usang, sampik-sampik. Itu mubazir tu, samui tu. Maka pulang dari siku beko Bapak Ibu, terutama suami, paresola lemari bini tu balik. Kalau umpama banyak baju dan kata pakai do, sedekah ambillah, bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah. Kalau tidak, bahaya. Waktu ambo pai ke Kajai, manta sumbangan baju. Ambo tergabung di komite penyelamatan gempa di Kajai. Ambo buka bungkusan baju sumbangan tua, tak kajui memang dia Bapak. Dia menyumbanginya tapi tak apa-apa baju ni sumbangannya. Baju apa? Baju Golkar, PDI, P3. Lain juga baju-baju partai ni tak pakai, itu ni sumbangannya. Na'udzubillah. Makanya kita cari, mohon maaf, kalau ada Bapak Ibu punya baju di rumah jarang tak pakai, masih elok segera sedekahkan. Kau indah beko samui kita disindir di Allah. Tidak butuh tapi disimpan, mubazir. Setiap yang mubazir kawannya syaitan. Allahu Akbar. Bapiti kita kayu rayo kita. Dulu yang prinsip salah ini Pak. Pasaman barat tu banyak prinsip masalah. Kece jang kuliah jalan nak. Sawit kita ada 50 hektar. Kalian berdua kakak adiknya bagi 2 malah besok 25 hektar seorang mangati kuliah. 25 hektar seorang lah cukup itu kalian tu kalau bagi yang bonda. Kalau kecekmu sekolah kau tinggi-tinggi nak. Pergunakan uang. Apa begitu? Kalau di pagunuan piti menyekolah anak betul untuk Allah tu. Untuk Allah tu. Sedekah betul untuk anak. Menuntut ilmu mengalir pahalunya ke kita. Tapi kalau harap tu ditinggal sawit 25 hektar seorang, mati Bapak Ibu, di pagunuan piti sawit tu membalik chief. Tahu chief? Apa chief? Judi online. Tu mak kue model Ferdi Sambo tu nampak dia buat apa nak kurang? Ya, apa nak kurang? Tapi habis saudara dia. Kalau tak berkah, maka apa yang balabiah lah tak pakai untuk kita sabuk. Memang itu ada orang lah dipakai sekebutuhan awak. Salah biahnya untuk Allah, untuk masjid, menyekolahkan anak ke pesantren, ke SMPIT, SDIT, TKIT, kalau bisa sampainya ke Mesir. Amulah mau bangun komitmen dengan anakmu yang paling gadang. Anakmu paling gadang di Al-Kahfi, dan nomor 2 di Al-Kahfi kelas 1, dan paling gadang kelas 3, 2 di Nur Rahmah. Kecil anakmu, ya 6 bulan lagi mau tamat leh. Mana? Kamu menyambung kalau nak ke hari salah, kalau nak ke mankobar, ke Padang Panjang.
Hari salah mau tanya baru uang masuk 8 juta. Tapi kalau anakmu lulus, lah komitmenmu, apa yang bisa dijual, dijual. Karena memang targetnya kalau sudah di hari salah, nyo nak ke Mesir kecilnya. Berarti bangga gitu tuh. Kok ada piti gitu banyak, abian untuk inyo. Bapak itu, karena menyekolahkan anak di sekolah-sekolah agama, sudah bernilai sedekah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Takana dia mau dulu mohon maaf bukan dia. Masuk anakmu sekaligus di SDTC Makkah. Abi tabunganmu, amu mengontrak, akecek mu ke rumahmu. Kok nyampang sampai tua dengan ambo ndak bau rumah, lain siap. Yang penting anak kita sekolah di tempat-tempat yang baik. Apa kecek istrimu? Siap sampai tua ambo siap mengontrak dengan engkau. Akhirnya apa? Setelah kamu masukkan, kalau percaya dengan janji Allah sedekah, lah masuk anakmu ke SDT berdua, mengalirlah rezeki dari Allah. Dapat rumah, dapat iko, dapat umroh segala macam. Kalau betul-betul percaya. Kenapa? Sedekah terbaik seorang suami bagi kita suami pak. Kamu sedekah terbaik itu kepada istri dan anak-anak kita. Jangan pilih-pilih ke bini gitu pak. Jangan pilih-pilih ke anak kita. Bu, bertanya perempuan kan Nabi, sahabat ya Rasulullah, suamimu pilih, lu dapat ratu do, pokoknya cukup itu ambil seminggu do. Kecil Nabi, sana mandi, ambil dompet dia kecil Nabi. Sedang mandi, ambil dompet dia. Kalau ada laki pilih bana, lain pitinya tak cukup do. Nabi memulian ambil sabuk-sabuk di dompet walaupun you tak tahu. Mencilok tu nak? Balik. Dia pilih. Tapi apa? Sesuai dengan kebutuhan. Kalau perlu dua tu yang ambil. Kau tidak perlu dua tu dia ambil. Sabarlah. Anak hilang lagi piti. Itu nak boleh macam itu. Baik, semoga 3 perumpamaan. Jangan bantu laba-laba. Jangan dimakan di sana anduang. Jangan sekadar laki ke sarang dimakan. Tapi jadilah labah. Ambil yang elok-elok, keluar yang elok-elok. Tak akan mengganggu kecuali 3. Jangan bantu samui. Apa tu? Ambillah dunia itu sesuai kebutuhan. Jangan melebihi daripada ukuran badan awak. Kalau seandainya dunia diambil, mubazir, lamu hisapnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. 10 ayai sebaliknya kepala minta maaf dan sekadang-kadangnya pasal nambo berhentilah melakukan dosa riba. Penting kamu sampaikan. Kok nyampang lunas hutang tu disuap, jangan ditambah joleh. Yo to. Anu sebut apa-apa dulu yo kecil. Kok mencana menambah yo Pak Emil sebenarnya. Semoga Allah jadikan kita qana. Apa bu? Kalau Ustaz Abdul Somad kredit itu dibuliannya kan akadnya ya lena. Tapi kecil Ustaz Abdul Somad usahawan jang badando. Karena dando itu riba. Kalau kita telah ambil mamaye riba dah. Dando itu riba dah. Riba. Cuman ambu tak pernah mau kredit yang ke situ dah kresing dah. Boleh apa kreditku tapi cair sampai kredit yang tak berbungu yang tak berdando lain. Tapi cik-cik mana? Makanya ampun tak pernah kredit tentang berbungu berdando. Cuman pertanyaannya, lain kata jamin tak kena dando. Itu masalah. Kecil Ustaz Somad usahawan jangan naik. Akhirnya masalah lain kata jamin tak kena dando. Kau nyampang sakit 3 bulan, kena dando. Ujung-ujung maka ambo tak pernah berurusan dengan leasing. Maaf ibu, ambo pribadi tak punya hutang di bank. Maaf jangan singgung. Dek ambo takut dengan dosa riba. Bagus riba dan paling ketek. Dan paling ketek bagai dosa. Berzina 36 kali dengan orang tua kandung. Baik. Atau maka bisu ambo minta maaf. Walaupun ada juga dosa kadang di riba itu riba. Cuman dia dah tahu kita nyampang lunas besok. Yang ditambah. Lama lunas Ustaz bagaimana boleh? 20 tahun lagi. Why?
Yang penting tobatnya dari gini. Apa cara tobatnya? Istighfar. Berjanji kepada Allah, walaupun kalau nas 20 tahun lagi, ya Rabb, permudah. Percepat. Minta kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. A'udzubika minal ajzi wal kasal. A'udzubika minal jubni wal bukhli. Di ujung ayat, a'udzubika min ghalabatid dain. Hindarkan aku dari lilitan hutang, ya Allah. Lipat capek ya Allah besok. Yakin? Nih kan dia tewa. Ya Allah, jadinya 20 tahun, kau lunas 10 tahun. Ya, semoga itu. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.